Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talibati, hari ini kita akan membahas modul yang kedua. Nah, modul yang kedua ini itu terkait dengan norma. Ya, bisa dilihat nih ya. Judulnya taat norma, ketertiban tercipta gitu ya. Jadi kalau kita taat norma nih, nanti insya Allah akan tercipta ketertiban gitu ya. Nah, kalau sebaliknya, nah berarti ketertiban tidak akan tercipta gitu ya nih ya. Nah, insya Allah ini pembahasannya cukup mudah ya dibandingkan modul 1 gitu ya, yang memang harus antum ingat. Kalau ini insya Allah antum sudah bisa berpikir lah ya, ibu yakin oh memang harus seperti ini gitu ya. Jadi ibu sangat berharap besar ya kuisnya nilainya bisa Masya Allah ya, Insya Allah bisa ya. Nah, oke, kita akan bahas ya. Jadi ini seperti biasa, ini adalah ringkasan ya, ringkasan. Jadi kalau mau lihat yang lengkap, kembali lagi ke buku ya. Nah, bisa dilihat sini per unitnya bahas tentang apa saja ya. Antuna bisa lihat di halaman 1 juga ya, tapi yang di modul 2. Nah, di situ di unit pertama kita akan bahas tentang ayo patuhi norma. Nah, di ayo patuhi norma nanti kita akan tahu nih, norma tuh apa sih Ustazah? Nah, nanti akan sedikit Ibu jelaskan gitu ya. Terus macam-macam norma tuh apa gitu ya. Norma tuh macam-macamnya bagaimana? Apa saja sih norma gitu ya. Terus nanti yang unit 2 itu terkait dengan untuk adil kita harus tertib gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait pentingnya norma gitu ya dalam mewujudkan keadilan ya supaya tertib gitu. Nah, yang sampai yang terakhir kita akan belajar sedikit tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Insya Allah ya Naya. Nah, coba kita lihat yang pertama. Nah, di sini sudah ada ya pengertian norma. Ya, pengertian norma. Nah, jadi norma tuh apa sih ya? Norma itu suatu kaidah ya. Apa sih kaidah Ustazah? Hampir sama dengan aturan atau adat kebiasaan dan atau juga hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ini terkait dengan kita dan masyarakat, kita dengan tangga, dengan keluarga, pokoknya ya ini ya dengan orang-orang banyak gitu ya, aturan gitu ya, atau bisa juga ada kebiasaan atau hukum-hukum tertulis yang atau mungkin yang tidak tertulis juga. Singkatnya seperti itu ya. Kalau kita mau bermasyarakat pasti ada aturannya juga. Nah, itu tuh norma tuh. Seperti itu. Lalu apa saja sih macam-macam norma? Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini merupakan ringkasan dari unit 1 ya. Kalau lebih lengkapnya antum bisa lihat di modulnya ya. Nah, macam-macam norma di buku ini dijelaskan di unit 1 ada 4. Yang pertama ada tentang norma agama. Nah, pengertian atau cirinya seperti apa sih Ustazah kalau norma agama? Nah, norma agama berarti ya terkait dengan agama. Nah, tapi bedanya gitu ya dibandingkan norma-norma yang lain adalah sumbernya dari wahyu ilahi, maksudnya wahyu Tuhan gitu ya. Kalau di agama kita berarti wahyu Allah gitu ya. Jadi sekumpulan peraturan hidup yang sumbernya dari Allah. Kalau norma yang lain sumbernya bukan dari Allah ya, bukan dari ilahi, beda lagi. Seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya sholat atau sembahyang yang kalau bagi penganut agama lain, terus menjauhi larangan agama, misalkan kayak judi, minum-minuman keras dan lain-lain ya. Ini merupakan peraturan yang sumbernya dari Allah gitu ya. Seperti itu. Kalau kita beragama, kan ada juga orang yang memang gak punya agama di luar negara kita ya, tapi ya kalau di negara kita wajib punya agama. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau beragama, kita harus
menuruti atau menaati peraturan yang sumbernya dari Tuhan, sesuai agama masing-masing. Kalau di kita Allah gitu ya, seperti itu. Nah, nomor 2 itu terkait dengan norma kesusilaan. Bedanya apa dengan norma agama dan norma yang lain? Kalau yang tadi sumbernya dari langsung dari Tuhan gitu ya, dari Allah ya, melalui kitab suci kita Al-Quran. Nah, kalau yang ini itu bukan dari Tuhan kita ya, walaupun mungkin sebenarnya pemberian juga dari Tuhan kita ya, yaitu dari hati kita, dari bisikan kalbu ya. Taunya dari mana Ustazah? Maksudnya kayak gimana sih? Iya, ini sesuatu yang kita tuh bisa ngerasain sendiri gitu. Kalau kita langgar sesuatu itu, nanti akan nyesel gitu ya. Aduh, nggak enak ya ternyata, jadi tadi aturan nggak kayak gini gitu. Itu terkait dengan norma kesusilaan yang terkait dengan bisikan hati kita gitu ya. Memang sangat subjektif gitu ya. Bisa jadi orang-orang yang punya kepribadiannya kurang baik ya, dia nggak timbul penyesalan, tapi pada hakikatnya orang-orang yang normal itu pasti punya penyesalan kalau melanggar hal-hal yang kurang baik. Contohnya apa? Kejujuran gitu ya, kejujuran. Kalau kita nggak jujur tuh harusnya ya, sebagai orang normal pasti akan timbul penyesalan gitu ya, karena ini berasal dari hati nurani kita. Setiap orang sebenarnya punya ini gitu, tapi mungkin yang membuat seseorang ada yang nggak punya karena dia udah terlalu sering gitu ya nggak jujur, jadi nggak kerasa timbul penyesalan ya. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai kita seperti itu. Terus berbuat baik terhadap sesama. Kalau ngelihat orang di jalan gitu ya, bapak-bapak tua bawa ini gendongan gitu ya, yang jual sapu atau jual ulekan yang ditumpuk-tumpuk ya, terus diangkut di panggulnya, kadang kita ngerasa kasihan gitu ya. Nah, itu tuh dari hati kita tuh gitu ya. Di agama ya disarankan juga kita memang harus berbuat baik sama orang gitu ya, tapi kan ada sedih ya kita nggak bisa bantu dia. Nah, itu tuh terkait dengan norma kesusilaan yang berasal dari hati, kesian ya gitu. Nah, terkait juga hal-hal yang dilarang juga ya, dan ketika kita melakukannya timbul perasaan bersalah gitu ya. Tapi yang paling membedakan adalah ya kalau norma kesusilaan dari hati gitu ya, di di agama juga ada gitu ya, di agama, tapi ini lebih kepada hati kita gitu ya. Terus yang ketiga adalah terkait dengan norma kesopanan. Nah, ini sumbernya dari masyarakat. Nah, bisa jadi masyarakat A ke B beda gitu. Contohnya mencium tangan saat bertemu atau berpamitan pada orang tua. Di negara kita ini tuh yang dimaksud standar kesopanan gitu kan ya, peraturan sopan, orang dibilang sopan tuh seperti ini. Tapi di negara lain belum tentu. Contohnya negara-negara barat ya, seperti Amerika, Inggris mungkin ya, mereka itu kalau sama orang tua justru it's okay aja menyebutkan nama langsungnya. Misalkan namanya Pak Tono gitu, langsung ngomong Tono gitu ya, bukan ngomong Pak, Bapak gitu, Ayah gitu, enggak gitu. Tapi ya itu menurut mereka sopan gitu. Jadi tergantung sumbernya dari masyarakat mana, bisa jadi di sini sopan, di sana enggak gitu. Ya di sana di sini sopan, di sana biasa aja gitu. Jadi tergantung sumbernya mana. Masya Allah ya, ternyata alhamdulillah Indonesia itu negara yang punya norma kesopanan ya, sesuai dengan agama kita juga. Dan yang terakhir adalah tentang norma hukum. Nah, ini terkait dengan yang dibuat oleh negara, dan jika dilanggar biasanya akan dikenakan sanksi. Bersifatnya memaksa juga gitu ya. Contohnya ya kayak tilang di jalan raya ya, pasti sanksinya denda atau bahkan pidana. Jadi itu merupakan macam-macam norma ya sekilas. Nah, terus selanjutnya itu terkait dengan unit 2.
ya. Ini unit 1 singkat ya. Nah, unit 2, untuk adil kita harus tertib. Nah, kenapa kok tiba-tiba begini? Nah, ini ada penjelasannya. Di antara norma yang ada sebelumnya, ada yang bersifat memaksa, sanksinya jelas dan tegas. Nah, apakah itu yang sifatnya memaksa, sanksinya jelas dan tegas? Yaitu norma hukum ya. Kalau norma masyarakat, norma kesopanan, kalau kita langgar, mungkin sanksinya cuma diomongin orang aja. Kalau ini sanksinya jelas tegas ya, kena denda atau hukum pidana. Nah, itu norma hukum yang dimiliki negara. Dan apakah pertanyaannya negara Indonesia apa negara hukum bukan sih? Nah, ternyata iya, negara Indonesia itu negara hukum. Bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 3 ya, UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia itu negara hukum gitu. Terus selanjutnya, konsekuensinya kalau negara hukum itu dalam setiap negara hukum itu ya, setiap warga negaranya punya hak untuk mendapatkan keadilan ya, semuanya tidak terkecuali, yang kaya, yang miskin, yang yang sekolah, yang nggak sekolah gitu ya, punya hak untuk mendapatkan keadilan. Terus bagaimana biar adil? Nah, harus tertib nih selanjutnya ya. Nah, ada tentang alat penegak hukum. Jadi keadilan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara itu tidak akan terwujud jika hukum itu tidak dilaksanakan dan ditegakkan. Oleh karena itu diperlukan nih alat-alat penegak hukum untuk mewujudkannya gitu ya. Jadi keadilan dalam kehidupan masyarakat itu tidak akan terwujud sampai tidak dilaksanakan hukum-hukum yang ada di negara tersebut. Nah, gimana caranya melaksanakan hukum-hukum yang sudah di negara? Ini kan udah ada nih hukum tilang dan lain-lain, hukum pidana dan lain-lain. Nah, kalau alatnya nggak ada, ya nggak bisa ditegakkan. Alatnya apa aja sih? Alatnya itu ada, yang pertama ada kepolisian, jaksa, hakim, lalu pengacara. Ini kan orang ustazah bukan alat, ya benar, tapi dalam konteks keadilan dalam bermasyarakat ini merupakan alat-alat penegak hukum nih. Mereka tuh yang membantu negara hukum terwujud ya, tegak gitu ya. Butuh mereka nih, kepolisian, jaksa, hakim, pengacara gitu ya. Nah, selanjutnya ini ke unit yang terakhir ya, singkat ya. Jadi kesadaran diri akan pentingnya norma, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan masyarakat itu akan mendorong seseorang untuk terbiasa mematuhi norma-norma yang berlaku. Harusnya seperti itu gitu ya. Setelah kita tahu tadi norma itu apa, terus macam-macam norma itu bagaimana, terus ternyata norma itu penting ya buat mewujudkan keadilan dalam sebuah negara, khususnya negara kita, negara Indonesia. Tapi pada kenyataannya masih banyak ustazah perilaku yang tidak taat terhadap norma gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Nah, salah satunya beberapa faktor ya, karena beberapa faktor di sini jelaskan ada 2, faktor pribadi dan faktor lingkungan. Nah, faktor pribadi kayak gimana ustazah ya? Contohnya ini yang tadi yang menjelaskan kesadaran diri. Mungkin kesadaran diri tersebut, kesadaran diri orang yang tidak taat terhadap norma itu belum paham gitu ya, belum paham akan pentingnya gitu, belum selain belum paham mungkin bisa jadi belum tahu juga gitu ya. Mungkin orang-orang yang di pelosok sana kan kalau sekarang itu sudah ada aturan wajib memakai masker, orang-orang di pelosok sana mungkin belum paham banget corona tuh apa dan lain-lain, mereka nggak pakai masker gitu, padahal penting juga gitu ya memakai masker, mau yang di pelosok mau yang di kota, itu sudah jadi kewajiban kita gitu. Nah itu, jadi ada faktor pribadi ya, bisa jadi dia belum sadar karena belum paham ataupun belum tahu gitu ya. Ada juga yang udah tahu tapi belum paham gitu ya. Belum pahamnya mungkin bisa dikarenakan memang ini ya, dia belum memiliki karakter yang kurang baik gitu ya. Terus ya intinya dia
belum ada melihat secara langsung juga. Dampaknya apa sih kalau misalkan contohnya tadi penggunaan masker. Kalau saya nggak pakai masker, apakah memang benar saya kena corona? Orang deket saya aja nggak ada yang kena corona gitu, misalkan seperti itu. Jadi dia belum melihat dampak langsung gitu ya, jadinya belum sadar gitu. Jadi ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu tapi belum paham gitu ya, tergantung itu masing-masing pribadi, faktor pribadi. Ada juga yang memang karena karakternya sulit untuk dipahami gitu ya, kalau mau memahamkan sesuatu ke orangnya harus benar-benar gitu, misalkan seperti itu. Nah, ada juga faktor lingkungan karena dari keluarga ataupun masyarakat. Jadi contoh tadi kasusnya masih tentang penggunaan masker ya, orang ada yang nggak pakai masker itu dikarenakan ya memang lingkungannya juga semuanya gitu nggak pakai masker semua, jadi dia abai juga orang sekeliling anak juga nggak pada pakai masker, ngapain pakai masker gitu ya. Jadi itu faktor-faktor mengapa orang itu tidak taat terhadap norma, bisa jadi dirinya sendiri, bisa jadi karena lingkungan. Ada juga yang memang lingkungannya dia tidak ada yang memakai masker tapi dia punya kesadaran tinggi gitu, oh tapi ini penting loh, dia tetap pakai masker. Tapi ada juga yang lingkungannya sudah pakai masker semua tapi dianya nggak pakai masker sendiri karena kesadarannya belum ada gitu. Jadi tergantung dua hal ini, kadang memang di pribadinya, kadang memang di lingkungannya gitu ya. Kalau kita melihat orang yang tidak taat terhadap norma, kita berusaha melihat orang tersebut dari dua faktor ini, bisa jadi karena pribadinya atau lingkungannya. Biasanya selalu seperti itu gitu ya, terkait dengan ketidaktaatan norma. Jadi sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Syukron. Barakallahu fiik.